pemain dua internal. Dari internal posisi gelandang serang sama center back. Terus ada dua, si Iqbal sama si Dana dari Persita Tangerang.
setelah 3 hari anak-anak libur, ini mulai latihan lagi. Latihan tadi sangat ringan kok, sangat ringan supaya anak-anak mempersiapkan untuk latihan ke berikutnya. Karena untuk putaran kedua nanti saya harus lebih siap kondisinya pemain-pemain. Selama ini udah oke, tapi saya mau harus lebih siap lagi. Coach, evaluasi pemain asing Coach selama 1 putaran ini? Yang jelas kita sudah mengevaluasi sama tim, sama Pak Mendes juga. Cuman saya masih belum mau menyampaikan, nanti kalau sudah saatnya mungkin perlu disampaikan. Tapi sekarang yang jelas tidak hanya pemain asing, semua ya, pemain lokal, pemain asing, semua pasti akan kita evaluasi. Nanti baru kita sampaikan apa dari hasil evaluasi tersebut. Coach, untuk prospek pemain trial gimana? Ya kita lihat, nanti kita lihat dulu. Ada pemain 2 internal, dari internal posisi gelandang serang sama center back. Terus ada 2 si Iqbal sama si Dana dari Persita Tangerang. Ya masih saya lihat baru sekali ini latihan. Kebutuhannya di mana, Coach? Kenapa? Kebutuhan ini? Saya sih sebenarnya kayaknya kalau anak pemain yang apik, menurut saya bagus ya. Apakah itu mungkin pemain belakang, pemain depan, pemain gelandang, nggak ada masalah. Apalagi kalau itu pemain muda bisa untuk kita investasi jangka panjang, jadi nggak ada masalah. Memang kita kalau menemukan satu pemain depan yang bagus sih, ya bagus itu. Coach, ada beberapa isu nih, salah satu pemain asingnya mau dipinjamkan ke klub lain di putaran kedua. Saya juga baru dengar dari sekampean ini, tahunnya dari mana? Ada isu Coach. Oh, ya, kan isu kan belum tentu kebenarannya. Belum, saya masih tetap continue terus sama Pak Manajer untuk berkomunikasi untuk masalah pemain itu. Coach, opsi penambahan pemain senior, Coach? Ya itu kita lihat ya. Kalau memang menurut saya kalau kita ngambil pemain senior yang sudah jadi di putaran kedua ini mungkin susah, pasti susah. Kalau kita pun mengambil berarti pemain-pemain itu yang sudah tidak diperpanjang lagi sama klubnya, kan begitu, ya kan? Kalau saya mengambil pemain tentunya harus lebih, kualitasnya harus lebih dari pemain yang sudah ada, itu sih. Kalau sama atau di bawahnya nggak mungkin dong, kan gitu. Karena saya juga ingin putaran kedua nanti lebih kuat. Sekarang Persebaya berada di urutan ke-10, target kita adalah di urutan 3 besar kan, 4-3 besar kan, perlu kerja keras. Jadi kalau saya ngambil pemain, pasti pemain harus lebih daripada pemain yang ada. Itu sih kriterianya seperti itu. Evaluasi selama putaran 1, Coach, apa yang harus dibenahi? Ya, yang jelas semua sektor harus dibenahi. Yang pertama pemain belakang juga akan saya tata harus lebih kuat lagi karena kita juga banyak kebobolan. Dan juga masalah gol juga kita masih minim ya, bahkan kita minus dari gol itu, ya harus tetap kita evaluasi. Tapi jangan lupa bahwa sepak bola itu pemain belakang kemasukan banyak, itu tugasnya pemain, bukan juga seperti itu. Atau pemain depan kita kurang cetak gol, tugasnya hanya setak aja, nggak seperti itu juga. Jadi kita evaluasi secara menyeluruh. Tapi yang jelas satu, pasti kami akan menambah kekuatan untuk saya untuk bisa bersaing lagi yang di putaran kedua nanti, seperti itu. Hernando. Perpanjangan Hernando kemarin. Kenapa? Perpanjangan Hernando. Ya itu kan salah satu bentuk dari keseriusan tim manajemen untuk memperkuat tim ini gitu. Karena kan memang kontraknya Hernando mau habis. Kita tahu Hernando di beberapa pertandingan sejak dia tampil, menurut saya dia tampil bagus terus, konsisten meskipun kemasukan, tetapi dari segi penampilan kan dia luar biasa. Makanya kiper kita ini sebenarnya kalau kiper agak tenang ya, ada pemain-pemain yang memiliki kualitas sangat membedai. Kalau semuanya Hernando dirotasi pemain lain, penjagaan itu nggak ada masalah. Jadi tadi bukti dari keseriusan manajemen untuk memperkuat ini, salah satu juga mempertahankan pemain-pemain yang kontraknya mau habis, seperti itu. Oke? Untuk Cukup? Belum.